Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Saudara hadirin kaum muslimin dan muslimat, para shaimin, shaimat yang insyaallah senantiasa dicintai dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan Kulkas Ramadan kali ini, kuliah ringkas Ramadan mengambil tema menjemput Lailatul Qadar. Menjemput Lailatul Qadar, mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar adalah sebuah harapan, sebuah dambaan, sebuah keinginan, sesuatu yang setiap seorang muslim, seorang mukmin mencita-citakan. Karena apabila seseorang mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar, tentu saja investasi amalan ibadah yang begitu melimpah ruah, berlipat-lipat ganda, khairun min alfi syahrin, yang keutamaannya lebih baik daripada 1000 bulan. Saudara hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah, lalu pertanyaan kita, kapan datangnya Lailatul Qadar? Di manakah Lailatul Qadar itu berada? Lailatul Qadar itu adalah hadiah yang Allah berikan kepada kita, yang Allah persembahkan kepada kita, ada pada setiap bulan suci Ramadan. Makanya
kita begitu gembira, kita begitu bahagia menyambut datangnya bulan suci Ramadan bukan tanpa alasan. Karena salah satunya grand prize pahala unggulan yang Allah berikan pada bulan suci Ramadan, yaitu yang dinamakan dengan Lailatul Qadar. Saudara hadirin kaum muslimin yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis dari Aisyah radhiyallahu an, "Taharrau Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadhan." Artinya carilah Lailatul Qadar itu fil ashril awakhir, yaitu 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Hadis yang lain dari Abu Sa'ad. Kedua hadis ini sahih karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Dari Abu Sa'ad dikatakan faltamisuha fil ashril awakhir. Faltamisuha artinya sama dengan taharrau, carilah 10 hari terakhir, ya. Waltamisuha fi kulli witrin, dan carilah 10 terakhir itu dari bilangan ganjil. Berdasarkan kedua hadis ini disimpulkan bahwa yang paling mutawatir, yang paling sahih adalah Lailatul Qadar itu ada pada 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan dan ada pada angka atau bilangan ganjil. Bisa kita hitung malam 21, 23, 25, 27 dan 29. Tentu saja kenapa Rasulullah memberikan bersabda itu dengan hadis ini, karena di 10 terakhir pada umumnya orang bisa jadi tidak fokus terhadap ibadah Ramadan. Oleh karena itu saudara hadirin, ayo mari saya mengajak untuk diri saya dan untuk para jamaah semua, mari mulai tanggal 21 kemudian selanjutnya kita ramaikan masjid, ya. Kita hidupkan malam-malam Lailatul Qadar. Saudara hadirin kaum muslimin dan muslimat, para shaimin shaimat yang dicintai Allah, kesimpulannya adalah bahwa untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu tentu saja menjemputnya dengan ketaatan kepada Allah. Untuk mendapatkan hadiah dari Allah, maka kita jemput dengan ketaatan kita kepada Allah, yaitu kita hidupkan malam-malam Lailatul Qadar. Kita hidupkan malam Lailatul Qadar itu tidak diartikan bahwasanya kita harus begadang semalam suntuk di malam itu, tidak. Tentu saja kita buat siasat, strategi, kemudian dikatakanlah jam 10 kita sudah tidur, lalu nanti di sekitar pukul 2 atau setengah 2 kita bangun malam, kemudian kita berangkat ke masjid, kita niat itikaf. Itikaf itu artinya berdiam diri di masjid untuk melaksanakan ibadah. Kita sholat tahiyatul masjid, kita lanjutkan dengan sholat tahajud, kita lanjutkan dengan sholat hajat, kita lanjutkan dengan membaca Al-Quran, kita lanjutkan dengan berzikir, bertasbih, berdoa pada Allah, minta semua hajat-hajat kita untuk memperoleh sesuatu yang sangat berharga, yang bernilai. Tentu saja harus dengan perjuangan. Lailatul Qadar itu hanya akan Allah berikan kepada mereka hamba-hambanya yang terjaga pada malam hari itu. Tentu saja yang terjaga yaitu dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayang apabila kita lewatkan begitu saja. Kita tidak tahu apakah kita akan bisa berjumpa kembali dengan Ramadan yang akan datang.
Jangan-jangan selalu kita bertanya seperti ini. Jangan-jangan ini adalah Ramadan kita yang terakhir. Andaikan kita ini adalah, bagi kita ini adalah Ramadan yang terakhir, kita ingin dapat Ramadan kali ini mendapatkan Lailatul Qadar. Tidak ada yang mengetahui memang kapan datangnya Lailatul Qadar. Ini sangat masuk di akal, sangat rasional kalau seandainya Allah sudah menentukan setiap tahun tanggal tertentu Lailatul Qadar, tentu saja orang-orang semuanya berbondong-bondong datang ke masjid, ke musola, ke tempat ibadah untuk menjemput Lailatul Qadar. Dan setelah itu orang tidak lagi beribadah karena merasa bahwasanya ia sudah punya tabungan pahala yang begitu banyak. Andaikan ia melakukan kemaksiatan, barangkali berpendapat demikian, seolah-olah pahalanya masih banyak. Inilah sesuatu yang sangat rahasia, tetapi ulama membuat sebuah prediksi dan berdasarkan hadis memang terdapat pada 10 hari terakhir di malam-malam ganjil. Ayo kita hidupkan dimulai malam 21, 23, 25, 27, 29 kita bangun, datang ke masjid, kita i'tikaf, kemudian qiyamul lail, salat malam sampai kepada datangnya waktu sahur. Pada malam itu para hadirin sekalian, ya, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu malaikat Jibril dan ribuan, jutaan, bahkan miliaran malaikat-malaikat Allah turun ke bumi untuk memberikan pengampunan kepada sang hamba yang dikasihi oleh Allah, yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian juga menyelesaikan semua urusan-urusan seorang hamba. Urusan-urusan dunia kita, urusan apapun diselesaikan. Dengan kata lain, Allah memberikan keberkahan kepada kita. Dan malam itu tanda-tanda alamnya adalah begitu tenang, cerah, sejuk, sampai pada esok harinya itu pagi sampai siang cuaca begitu redup, tenang. Hati kita juga merasakan ada satu kegamangan, kehampaan, kesedihan, seolah-olah itulah dibuat suasana. Dan itu diantaranya tanda-tanda alam yang lain, dan hal-hal yang bersifat ruhaniyah ini akan dirasakan oleh setiap orang masing-masing. Ini tidak bisa dikisahkan kepada orang lain. Boleh jadi orang lain punya pengalaman spiritualnya, punya pengalaman ruhaninya yang berbeda ketika ia mendapatkan Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang-orang yang beruntung, yang memperoleh keutamaan malam Lailatul Qadar. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekian dan demikian Kulkas Ramadan pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah, birrida wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.